3.30 pagi, dan saya dengar itu kejadian jam 12-an ya. Jadi ya jujur saya kan udah sering banget kecelakaan ya, udah berapa kali lah dalam kehidupan saya, jadi rasanya langsung saya nangis gitu. Jadi kaget ya, gimana ceritanya ini adik langsung ya. Jadi ini kita kan berenam ya, kalau kandungnya berenam, saya kembar, ada di bawah paling nomor 45, Daud itu yang paling bungsu, tapi paling besar ya. Nah sebenarnya saya kan udah lama nggak ikut debu, udah 6 tahun, tapi saya namanya saudara, adik, kakak ya, artinya kita tetap silaturahmi dan harus komunikasi lah, walaupun sedikit, mau banyak mau sedikit ya tetap. Jadi pas kejadian itu katanya itu nggak ada kabar sama sekali. Jadi enggak, awalnya gini, ada saya telepon. Sebelum telepon itu ada suaminya, orang sini, dia bilang, tiba-tiba bilang sama sebut Daud, saya pengen telepon Daud katanya. Nah itu jam 12 malam tiba-tiba gitu kan, aneh kan. Terus ditelepon, yang angkat bukan Daud, yang angkat itu mungkin polisi atau rumah sakit, atau dibilang lagi di jalan mau ke rumah sakit katanya. Jadi di awalnya dipikirnya itu ada penipuan atau apa, kenapa gitu kan. Tapi nggak lama kemudian di telepon, dari rumah sakitnya ditelepon dan kasih kabar, sampai karena debu itu saya dengar itu mereka lagi main ke Jogja, dan teman-teman lain sebenarnya udah pada pulang duluan. Daud adik saya yang kecelakaan ini, dia ke Surabaya, masih sudah sampai sana mau ziarah katanya, keluar lagi. Pas keluar itu saya udah dapat berita ini baru ini, karena sebelum datang media ini mereka video call rame-rame. Jadi saya dapat berita ini dari Daud langsung, dan dia sekarang saat ini lagi di operasi ya. Saya dengar kakinya kalau di apa ini mata kaki, sambungannya, mata kaki engkol, pergelangan tengah-tengah sini jadi patah. Patah. Jadi ya namanya itu harus dioperasi ya. Jadi saya minta doanya, adik saya bisa harus alamin seperti ini. Saya minta semua Indonesia dan semua dunia doakan biar dia lebih baik, bisa jalan lagi. Untuk kronologisnya sendiri mungkin seperti apa? Sempat teleponan juga katanya sebelum Daud masuk ke untuk operasi ya? Iya, jadi saya makanya saya bisa agak tenang itu karena saya dengar suaranya dan dia masih ceria, artinya dalam keadaan seperti itu masih ceria, dan dia orangnya lucu ya, jadi dia bikin masih kakinya begitu dan masih ketawa, dan sahabat terdekatnya dia namanya Firdaus sama istrinya itu baru nikah. Saya dengar itu baru dengar dia nikah dan hilang di depan mata, dia lihat meninggal, tapi dia bilang dia bisa ikhlas karena lihat keadaannya mereka tidak ada darah, artinya tidak ada luka dan tidak ada darah kemana-mana, nggak ada. Cuman di rumah sakit pas nggak lama meninggal. Tapi dari Daud sendiri cerita nggak sih kronologi kecelakaannya sendiri? Oke. Penyebab terjadi kecelakaan. Kendaraannya apa? Itu mungkin saya kurang. Saya orangnya masih belajar. Kronologi. Oke, terima kasih. Itu kalau pas kejadian ini dia bilang itu dia di mobil tidur, tiba-tiba pas kejadian itu dia tidak sadar, dia bangun sudah terjadi begini. Jadi dia lihat ada maksudnya truknya masih ada, tapi tidak tahu yang mana yang kena, siapa nggak tahu. Dia cuma tahu pas kejadian itu terus ada yang samping itu ada 2 orang mungkin yang meninggal, apa saya tidak tahu. Mereka yang namanya kesakitan teriak,
artinya sudah jangan pindah, jangan gitu ya. Akhirnya dia seperti nyerah lah, dia pasrah ya, dia pasrah dan diam aja ya. Kalau namanya kaki nggak gitu sampai jadi anaknya Mustafa ini dia masih di Jogja, yang lain udah pulang, dia masih di Jogja, masih di hotel, mungkin ada kerjaan di laptop atau apa, ada wifi gratis kan, jadi dia bisa ke sana masih kerja. Tiba-tiba kejadian gini, dia langsung ke sana dan sekarang dia yang nemenin, dia yang nemenin adik saya. Mungkin sebelumnya sudah ada komunikasi juga sama Daud sebelum Daud pergi ke Jogja? Ada. Kalau kita sebenarnya semalam saya kepikiran karena ya terus terang tidak masing-masing punya kesibukannya. Namanya hidup, kalau dia punya kerjaan ini, dia punya, jadi nggak terlalu ini. Cuman kebayang saya semalam tuh ngomong duduk sini ngomong, saya kangen banget sama Daud. Ya saksi hidup ada di sini. Jadi terus semalam juga saya ngomong, saya minta petunjuk, saya nggak tahu nih kenapa nih gitu kan. Tiba-tiba yang terjadi gini, saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin biar kita bisa menyatu kembali, artinya saudara ya. Ini kan semua orang bisa ambil hikmah kan, kejadian ini ya sedunia bisa lihat ya kan? Jadi ya, tapi saya meminta doanya. Mas Salim, ini kan di mobil ada 6 orang termasuk driver ya? Iya. Yang di dalam mobil itu mungkin siapa aja sih? Kan yang drivernya ini M, Mas Salim kenal? M siapa? M, inisialnya M. Oh, M. Saya sendiri tidak, saya juga tidak sempat nanya kalau Daud itu kenal sama supirnya atau tidak. Bisa jadi itu mungkin apa namanya ya, dari penyelenggara supirnya atau ya kan. Tapi yang lainnya dia kenal, artinya yang suami istri itu kenal. Terus yang satu lagi Umar ya, itu teman dekatnya. Artinya kalau mereka ke Indonesia itu kan dari Malaysia ya, ke Indonesia itu pasti diajak Daud jalan. Udah berapa kali itu saya lihat postingan dia kan. Berarti korbannya Daud? Yang parah ya itu Daud. Yang parah itu yang meninggal 2 kan, yang saya tahu itu 2, suami istri sama Daud. Yang lain ada luka tapi tidak parah. Tidak parah. Itu siapa aja mungkin? Yang lainnya saya tidak kenal, jadi terus terang bukan nggak peduli, tapi saya tidak kenal orangnya, jadi saya tidak menanyakan siapa gitu. Saya nama-namanya. Termasuk personil debu juga kah? Atau enggak, bukan ya? Berarti hanya Daud. Hanya Daud. Yang lainnya itu kerabat, memang dekat, seperti saudara, tapi ya tidak main musik. Dia orang yang meninggal itu dia punya restoran di sini di Singapura, di Malaysia, tapi orang Singapura itu. Jadi sering kesini dan saya tahu dia banyak teman di sini juga. Berarti perginya Daud bersama teman-temannya itu bukan dalam rangka acara. Ada acara tapi jadi apalagi puasa gini, misalnya dulu ya, kalau misalnya dulu nggak ada acara kita boleh main. Daud itu kan kalau di Shisha Cafe dia sempat sebelum Covid ya, itu setiap minggu dia main. Itu karena dia teman sama yang punya cafe. Jadi bolehlah kita ambil job, ada pernikahan dia main darbuka. Dia komunitas Daud ini ada namanya SDI, dia punya komunitas darbuka se-Indonesia yang main darbuka ini ya, namanya darbuka. Itu ada ratusan ribu yang ikut komunitas itu. Makanya di sana pas saya dengar kejadian di sana, saya agak tenang juga karena banyak temennya dia di sana, banyak datang. Berarti tidak bersama personil debu lainnya ya? Berarti dalam rangka ngisi acara bukan bawa bendera atau bandnya debu? Bukan. Bawa pribadi? Kalau Daud itu tetap kan
dia debu kan, cuman tidak satu grup. Artinya kan kalau saya memang sudah tidak, jadi kalau lihat wajah saya sudah lama tidak ikut, ya tetap ganteng, tetap canda ya. Bentar lagi buka puasa kan. Mas mungkin update kondisi dari iya, jadi ya saya barusan itu kan sebelum datang mereka end call karena mau dioperasi, jadi ya Daud cerita langsung, dia bilang kakinya kan belah di sini, apa namanya, pergelangan di bawah mata kaki. Ya di mata kaki sini, jadi hancur. Jadi ya, setelah telepon itu maksudnya udah dijelasin sebaik bisanya dia. Namanya dia bukan dokter kan, jadi dia tahunya sakit kan. Ya kata dokter itu udah hancur. Jadi sekarang lagi dioperasi. Ada rencana bakalan dipindah rumah sakitnya atau tetap di sana? Kalau dalam keadaan seperti itu, sepertinya yang saya lihat dia tetap di sana untuk operasi ini ya. Kalau misalnya ya, dia sudah bisa dipindahin, recovery-nya lah, proses recovery-nya baru bisa pindah. Baru pasti, karena dia ngomong tadi, wah saya kerja di sini terus nggak ada keluarga lagi, baru cuman Abdullah yang datang ya dari Jogja datang. Tapi yang lain kan ada yang vaksin, ada yang enggak gitu kan. Mau naik pesawat kan gimana kan, agak sulit kan. Oke, berarti dari pihak Bang Salim sendiri akan juga berkunjung ke Surabaya atau? Pasti. Ya cuman saya menunggu apa namanya, kabar, karena kan kita keluarganya besar ya. Jadi kalau kita koordinasi dengan baik, bisa satu bis misalnya berangkat ke sana kan lebih ramai, lebih enak daripada satu-satu naik pesawat, ada yang naik kereta ya, gitu. Jadi kita memang ya menunggu keputusan keluarga dulu ya. Oke, ada lagi? Sudah? Aman. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Salim. mau nunggu buka nanti saya siapin. Oh, nggak usah. Kita mau ada liputan lagi Bang.